Kembali ke masa lalu, Michiru benar-benar kecewa dengan Yuta yang mengaku-ngaku sebagai Kamimatsu Sama dan langsung pergi meninggalkan Yuta di kelas. Setelah Michiru pergi, ia bisa mendengar suara tangisan di kelas di mana Yuta menangis dan merasa kalau hal semacam itu tak perlu ditangisi. Hingga saat ini, mau sejahat apapun Michiru kepada Yuta, Yuta selalu tersenyum. Dan jika Yuta menangis seperti itu, apakah itu benar-benar serius? Tapi Michiru tetap menolak fakta itu dan tak akan memaafkan Yuta yang mengaku-ngaku seperti itu. Emangnya Yuta bisa jadi penulis terkenal seperti Kamimatsu Sama? Itu tak mungkin. Tapi sekarang Michiru berpikir, apakah saat itu Yuta tak berbohong sama sekali? Ia teringat soal perkataan Yuta yang mengaku kalau dirinya lah Kamimatsu Sensei. Lagi dan lagi, Michiru menolak fakta yang ada di depan mata itu dan memutuskan untuk pergi membeli es krim dan menenangkan dirinya. Michiru merasa sangat senang setelah membeli es krim, dan ketika ia sampai di dekat rumah Yuta, ia melihat sebuah mobil terparkir di sana dan merasa aneh ada taksi di jam segini. Tak lama kemudian, ayah Yuta keluar dari taksi itu dan merasa tak heran kalau itu ayahnya Yuta yang keluar. Ayah Yuta menyambut Alisa dan Yuri untuk bertamu ke rumah Yuta. Mendengar itu, Michiru menjadi kaget. Apa mungkin saja ia salah dengar dan tak mungkin itu benar-benar orang yang dimaksud. Yuta pun juga ingin keluar dari taksi itu dan mencoba menenangkan ayahnya. Michiru sangat kaget dan juga selera Yuta tak pernah berubah dari dulu. Dan apa jangan-jangan ia baru saja datang ke sebuah acara? Mana mungkin orang seperti itu adalah Kamimatsu Sensei. Tapi Michiru teringat foto sebelumnya dan tiba-tiba terdengar suara dari taksi dan Michiru langsung mengenalinya, di mana Alisa dan Yuri keluar dari taksi itu. Michiru menjadi sangat syok, tak menyangka Alisa Seba dan Komagane Yurie turun dari taksi itu. Tapi sekali lagi Michiru menolak fakta yang ada dan menganggap kalau itu hanyalah sekadar prank saja. Juga Yuta itu cuma anak culun nolep biasa, mana mungkin bisa berteman dengan dua selebritas semacam ini. Yuta berkata kalau ini sudah terlalu malam dan jangan asal mengundang gadis ke rumah mereka. Ayah Yuta menyesal karena tak mampu menahan dirinya dan tak masalah jika mereka berdua menolak ajakan sebelumnya. Tapi Alisa dan Yuri merasa tak keberatan sama sekali. Mendengar itu membuat ayah Yuta menggila karena seiyu super terkenal dan penyanyi populer akan datang bertamu ke rumah mereka. Michiru yang mendengar dari kejauhan benar-benar kaget dan jatuh karena saking syoknya, karena tak menyangka kalau kedua orang tersebut benar-benar nyata. Michiru teringat soal ayah Yuta yang bekerja di suatu perusahaan penerbit dan berkata kalau Yuta itu penting bagi perusahaan itu. Tapi Michiru masih tak mengerti kenapa kedua orang yang penting dari Digimas datang ke rumah Yuta. Memikirkan itu membuat Michiru menjadi gila. Ibu Yuta pun keluar dan menjadi kesal karena suaminya teriak-teriak tak jelas di tengah malam. Ibu Yuta pun menyambut kepulangan anaknya, tapi ayahnya masih saja bersemangat dan membuat ibu Yuta menjadi kesal karena itu mengganggu tetangga. Alisa langsung menyapa ibu Yuta dan berkata kalau ia akan menikahi Yuta di masa depan. Mendengar itu membuat ibu Yuta terdiam, juga membuat Yuri kaget. Tapi Yuta, Michiru dan ayah Yuta benar-benar kaget tak menyangka. Michiru bingung apa maksudnya menikahi Yuta dan merasa kalau dunia ini akan segera kiamat. Yuri mencoba menghentikan itu dan memperkenalkan dirinya. Saat ini Yuri masih berteman dengan Yuta, tapi ia berharap suatu hari nanti ia bisa menikahi Yuta juga. Michiru kaget kembali dan merasa kalau ini pastilah mimpi karena tak mungkin itu terjadi. Ibu Yuta mengerti apa yang terjadi dan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam dulu karena ia tak bisa membiarkan mereka berdua berteriak di depan pintu seperti ini. Dan karena mereka memperebutkan peran istri Yuta, maka ibu Yuta akan menilainya sendiri secara langsung dan membuat Yuta kaget. Juga karena ini akhir pekan, ibu Yuta menawarkan mereka untuk menginap di sini saja dan mereka berdua langsung menerimanya dengan senang hati. Di luar, ayah Yuta gemetaran tak menyangka kedua artis favoritnya datang ke rumah mereka dan akan menjadi menantunya di masa depan. Tapi sekali lagi ibu Yuta menjadi sangat kesal dan langsung memukul suaminya yang selalu membuat kegaduhan itu. Michiru pun pulang dan tak menyangka dengan apa yang ia saksikan barusan. Ia masih menolak fakta yang baru saja terjadi. Michiru bingung bagaimana bisa Yuta mengenal kedua artis tersebut dan mereka berdua juga sangat mencintai Yuta.
bukankah Yuta hanya pria culun nolep biasa? Michiru menjadi kesal dan teringat dengan foto dari Seiyu Hideshio. Michiru melihat kembali foto itu dan menyadari dasi yang jelek itu mirip dengan dasi yang Yuta pakai sebelumnya. Apa itu berarti Yuta adalah Kawamatsu Sensei yang Michiru cintai? Michiru menyerah akan semua ini dan memutuskan untuk tidur. Juga ketika bangun pasti sudah lupa, tapi pada kenyataannya Michiru hanya menolak fakta itu dan tak menyangka akan membuat kesalahan yang besar, dan Michiru tak bisa tidur dibuatnya. Hari Senin berikutnya, ketika Michiru berangkat ke sekolah, ia menjadi sangat suram karena tak bisa tidur sedikit pun. Kepikiran soal kemungkinan Yuta adalah Kawamatsu sama. Michiru harus mengeceknya sekali lagi dan harus memastikannya dengan benar apakah Yuta adalah Kawamatsu sama atau bukan. Tapi Michiru bingung bagaimana menghadapi Yuta yang sudah ia tolak sebelumnya. Di perjalanan, Michiru bertemu segerombolan murid yang sedang mendekati pria populer bernama Natsugawa, dan salah satu dari mereka menegur Michiru yang lewat. Natsugawa tampaknya tertarik dengan Michiru, tapi Michiru merasa jijik melihat pria itu dan heran kenapa orang-orang melihat dari tampangnya. Jelas Yuta jauh lebih baik dari Natsugawa itu. Gadis-gadis itu berkata kalau Michiru sangatlah imut dan sangat cocok dengan Natsugawa. Natsugawa pun terpikirkan sesuatu dan mengingat nama Michiru. Ketika sampai di sekolah, Michiru masih saja termenung dan tiba-tiba seseorang menyapa Michiru. Michiru merasa sangat takut karena ia mengira kalau orang itu adalah Natsugawa. Namun ketika ia melihat ke belakang, ternyata itu adalah Yuta dan membuat Michiru tersipu malu. Dan cerita pun berlanjut.